Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah bangga. Prestasi yes, narkoba no. Luar biasa kalian semua pada pagi hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Pak An ingin memberikan pantun ya, biar kalian mungkin lebih semangat. Oke. Buah pisang dimakan doni. Buah belimbing diberi sambal. Selamat datang hari ini pelajaran coding dan artifisial. Oke. Muhammad Nafi, Naurah Salsabila, Nelin Maulida, Nur Rofani. Baik, pelajaran coding dan artifisial ini yaitu nanti berkaitan dengan suatu materi ya, yang nanti kalian tentunya akan bersinggungan dengan bidang komputerisasi. Ya. Kalian kan sudah ada pelajaran informatika. Ya. Tentunya coding dan kecerdasan artifisial ini juga akan menggunakan suatu media ya, di mana medianya sama dengan pada pelajaran informatika yaitu komputer. Tujuannya adalah yaitu agar kalian lebih bisa berpikir secara komputerasional ya, bisa berpikir lebih cerdas ya. Kata kecerdasan artifisial di sini ya. Coding, sudah mendengar kata coding? Apa itu coding? Nah, di sini Pak An ingin memancing kalian biar kalian lebih memahami tentang coding itu sendiri. Ya. Kalian tahu apa itu pemrograman? Menggunakan aplikasi belanja online. Pernah? Nah, kalian tahu bagaimana cara buatnya? Belum? Iya, pasti belum ya. Oke, nah. Oke, ya. Sebelum membuat coding, maksudnya di sini sebelum kalian belajar coding, coding itu adalah suatu proses yang harus kalian lalui dalam membuat suatu perencanaan, pembuatan aplikasi. Nah, terlebih dahulu kalian harus tahu algoritma. Algoritma, pernah dengar kata algoritma? Apa itu algoritma? Yuk. Tata cara untuk menyelesaikan sesuatu. Ada pendapat? Pernahkah kalian membuat kue? Ada yang pernah buat kue? Mungkin yang berbuat? Nah, ini ya gambar ya, gambar bagaimana step by step dari membuat kue. Pertama ya ada. Nah, itu kalau kalian lihat gambar pertama itu adalah apa itu? Flour, itu apa? Tepung ya. Oke. Ya, itu memasukkan tepung, ada disaring misalnya. Nah, kemudian ada yang tahap kedua. Apa? Masukkan telur. Nah, ini tahapan inilah ya, ini gambaran. Nah, gambaran tahapan ini yang dinamakan nantinya sesuatu yang bisa dilakukan dengan algoritma.
Algoritma ini nanti akan menyelesaikan tahapan-tahapannya, ya. Jadi sesuai dengan langkah-langkah. Nah, hasilnya, ya nantilah itu hasilnya apa produknya. Jadi algoritma nanti akan memberikan informasi kalian tahapan pembuatannya. Ada, kalau ini kalian berarti informasi yang kalian dapatkan apa ya? Ada apa? Objeknya, ada alat ya, tentunya ada apa? Yang kalian lihat itu kalau secara keseluruhan, secara kalian lihat ini ada apa saja yang bisa kalian gunakan untuk membuat kue ini. Namanya apa? Yang keras kan? Alat dan bahan, betul. Nah, ini penjelasannya ya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya apa? Ya tadi ya, buat kue ya. Kue itu kita ibaratkan adalah suatu masalah karena kita ingin membuat suatu produk ya. Nah, itu sebagai hasil ya. Nah, di sini ada masukan atau input, kemudian menghasilkan keluar output. Maka dari situ suatu algoritma akan mendapatkan outputnya ya melalui serangkaian instruksi atau proses tadi. Nah, fungsi algoritma ya di sini fungsi algoritma yaitu menyederhanakan program. Oke. Jadi programnya lebih efisien dan efektif. Kemudian mempermudah penemuan masalah program. Selanjutnya yaitu mempermudah proses modifikasi. Jadi bisa dimodif ya, bagaimana membuat kue itu tidak kalian bisa modifikasi, improve ya. Mungkin yang tadinya hanya menggunakan 3 bahan bisa 4 bahan tambahi, ingin lebih menarik ya, tambahkan apa misalnya tambahkan bisnis algoritma. Ada algoritma deskriptif, ada kedua penulisan pseudo code, bacanya susah ya, pseudo code. Kemudian yang ketiga flowchart, dengan cara membuat flowchart. Yang pertama, kalau deskriptif itu artinya apa? Menggambarkan, menggambarkan sesuatu proses tersebut ya, dari awal sampai akhir, dari ada inputan sampai produk. Tapi di sini menggambarkannya bukan dengan coretan, mungkin dengan digambar ya, tetapi di sini menggambarkan dengan secara deskriptif ya, teks. Oke, betul, teks dengan cara teks ditulis langkah-langkahnya ya. Itu namanya deskriptif. Kemudian ada pseudocode. Pseudocode ini akan lebih memudahkan suatu algoritma. Di sini tidak menggunakan deskriptif, tapi ada perintah-perintah nantinya. Kemudian yang flowchart. Flowchart, tahu artinya flowchart? Flow itu artinya apa? Follow bukan ya. Flowchart, flow itu adalah alur. Kalau chart belum pernah ya chart ya. Oke. Grafik ya. Jadi gambar ya, berupa gambar alur grafik. Coba kita langsung. Nah, di sini Pak An ingin membuat berikan contoh
algoritma deskriptif. Yo. Coba yang belakang masnya dibaca. Ya, baca. Iya. Yang keras. Contoh algoritma deskriptif. Yang dekat. Memasak telur dadar. Siapkan bahan-bahan mulai dari telur ayam mentah, garam dan minyak. Nyalakan api kompor, tuangkan minyak ke dalam wajan, pecahkan telur ayam ke dalam mangkok, tambahkan garam secukupnya, aduk campuran telur dan garam, tuang adonan telur ke dalam wajan, masak telur hingga matang, angkat telur dan tiriskan. Selesai. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian tentunya sudah pernah masak apa? Masak air. Selain telur? Mie pernah? Pernah. Apalagi? Mie pernah ya? Coba jelaskan cara langkah-langkah membuat mie. Mie goreng atau mie rebus ya? Saya akan memutarkan video yang nanti ini bisa kalian buat deskriptif ya, algoritma deskriptif berdasarkan video ini. Bisa disimak ya. Baik, silakan untuk di sini kita sudah punya 2 ember bekas kapasitas 25 kilo ya teman-teman. Masih lengkap dengan cukupnya. Kita akan membuat kompos. Nah, sebelumnya silakan untuk kelompok ya, membuat kelompok, jumlah kelompoknya anggotanya 4 ya, 4. Satu ya, nanti 1 2 3 4, 1 3 4. Ada yang lebih 1 2 3 4. Ada yang 5 berarti ya mungkin. Ada yang ya ada 5 4 3. Ada kan? Lebih 1 4. Oke. Ya tidak apa-apa ya. Yang putra berapa? 4. Kelompok 1 berarti paling depan. Ya. Untuk kalian tulis di sini tadi permasalahan tadi ya yang sudah kalian lihat videonya. Cara membuat kompos dari sampah rumah tangga. Ya, silakan dengan kelompok 1 menyampaikan bagaimana algoritma cara membuat kompos dari sampah rumah tangga. Siapa yang mewakili? Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili
kelompok 1 yang beranggotakan Nurayani, Lauda, dan Saleh, dan saya sendiri Teta. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang berjudul cara membuat kompos dari sampah rumah tangga. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama. Oke, baik. Kemudian yang kedua, coba yang beda, yang bukan untuk membuat naskah, yang perangkatnya, komposternya ada? Yang Putra? Ya, sekarang Putra, kelompok Putra. Ya, oke. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4 ini membuat alat komposter. Yang mau mempresentasikan? Ya, gantian. Oh iya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Bali Abrizal Putra, Aditya Arinanda. Menyampaikan pendapatnya tentang algoritma dalam membuat komposter, ya. Membuat komposter, alatnya ya, alat membuat komposter namanya komposter. Nah tentunya tadi itu karena kalian menyaksikan videonya, ya, kemudian di situ sudah disampaikan secara narasi. Nah, bagaimana kalau nanti kalian tidak tahu, maksudnya tidak ada penjelasan narasinya. Nah, kemudian kalau kalian ingin memberikan membuat algoritma sesuatu yang mungkin sudah ada ya dalam prosesnya, dalam pelaksanaannya, tapi dibuat algoritmanya. Nah, itu tentunya kalian harus bisa ya. Jadi contoh di depan sudah ada ya cara membuat kue. Nah, sudah saya sampaikan bagaimana gambarannya. Tapi kalau kuenya apa dulu? Tentunya kalau kue tart sama kue bolu beda ya. Nah, itu kan harus bisa dalam langkah-langkahnya. Itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Pak An menyampaikan ini untuk algoritma yang bisa kalian ya terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya karena biar bermanfaat ya, tentunya biar kalian lebih memahami fungsi algoritma. Nah tentunya setelah itu nantinya akan bagaimana diterapkan dalam suatu pemrograman, membuat suatu pemrograman berbasis komputer, aplikasi menghitung usia, bagaimana cara menghitung usia. Kemudian misalnya cara menghitung luas bangun ruang, kubus atau balok. Nah, itulah nantinya penerapannya sampai ke sana. Tetapi terlebih dahulu kalian harus tahu algoritma itu apa. Di sini kalian sudah belajar sedikit ya, tentunya bisa nanti menjadi suatu bahan ya kalian dalam nantinya menyelesaikan permasalahan yang kalian bisa hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, misalnya kalian ingin membuat algoritma kalian dalam berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, menyesuaikan dengan cuacanya hujan seperti apa, cuacanya misalnya panas, terang, berangkatnya mau pakai apa. Nah, itu juga bisa dijadikan algoritma. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh, mungkin belum ada ya. Nah, belum ada. Nah, Pak An ingin berikan penguatan lagi terakhir ya, sebelum nanti kita tutup. Sebelumnya untuk lembar kerja bisa dibuka. Oke. Ya. Ya. Anggotanya. Ya, kita sudah belajar
2 jam kurang lebih, di mana kalian sudah bisa memahami dari algoritma deskriptif dulu ya, karena nanti kalian selanjutnya adalah bisa belajar bagaimana buat algoritma dengan flowchart ya, menggunakan flowchart. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kalian akan belajar itu dan bagaimana nanti membuat suatu algoritma menyelesaikan perhitungan matematik, membuat bangun ruang dan lain-lain. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, ya kita tutup dengan hamdalah. Baik, terakhir untuk bisa menjadi suatu kenangan pada pelajaran pertama hari ini, saya berikan pantun ya. Soto babat diberi lalapan. Kalian memang hebat. Terus belajar untuk masa depan. Tepuk tangan dulu. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.